Oke, teman-teman semuanya, kita tunggu 5 menit lagi ya buat teman-teman yang belum masuk. Oke, teman-teman, ini udah masuk semuanya ya, kita mulai sekarang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jihan Fauzia dari Fakultas Psikologi Mercu Buana yang akan menjadi pembicara di pelatihan malam ini yang berjudul Mengontrol Diri dari Rasa Marah dengan Anger Management yang dilakukan melalui teknik pernafasan 478. Sebelumnya, silakan teman-teman untuk menyiapkan kertas dan alat tulis berupa pensil atau pulpen. Jika sudah, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Sudah? Sebelumnya apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yuk kita mulai ya pelatihan untuk malam ini. Selanjutnya slide selanjutnya. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu yang namanya marah? Menurut Mawardi Labai El-Sultani, marah adalah suatu luapan emosi yang meledak-meledak dari dalam diri yang dilampiaskan menjadi suatu perbuatan untuk membalas kepada orang yang menyebabkan marah. Marah juga jenis emosi yang muncul akibat adanya pertentangan atau gangguan sehingga menimbulkan perasaan kesal, kecewa, frustasi, atau sakit hati. Dan marah merupakan perubahan internal atau emosional yang menimbulkan penyerangan dan penyiksaan guna mengobati apa yang ada di dalam hati. Nah, selanjutnya Belen. Nah, silakan teman-teman tuliskan nih hal yang membuat teman-teman tuh ngerasa marah. Silakan kalau teman-teman tuh berikan skala dari 0 yang tidak marah sampai 10 yang sampai marah sekali. Nah, contohnya misalkan, teman-teman itu lagi ngajarin anak nih, tapi anaknya ini nih diajarinnya tuh nggak mudeng-mudeng. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau marah juga itu anak orang, jadinya, teman-teman tahan aja tuh marah kalian. Itu contoh kemarahan dari aku ya, silakan teman-teman tuliskan, hal yang membuat teman-teman itu ngerasa marah. Silakan, teman-teman tulis, waktunya 2 menit dari sekarang. Silakan. Ditulis di kertas atau di kolom chat? Di kertas nggak apa-apa, Bu, atau di kolom chat juga nggak apa-apa, nggak masalah, silakan aja ditulis. Oke. Sudah ya teman-teman, kita lanjut berikutnya. Berikutnya adalah gejala marah. Dilansir dari National Health Service, marah seperti emosi lainnya yang dapat menimbulkan perubahan fisik dan psikologis. Terdapat 3 poin nih dalam gejala marah. Poin pertama adalah denyut jantung menjadi lebih cepat,
Dada terasa sesak, tubuh memanas, otot menjadi tegang, dan, teman-teman akan, mengepalkan tangan teman-teman ketika teman-teman mengalami gejala marah. Nah, poin keduanya itu mudah tersinggung, merasa terhina, merasa membenci, atau bahkan menangis karena marah. Nah, poin ketiga itu berteriak, memulai perkelahian, memecahkan atau melempar barang dan mengabaikan seseorang. Selanjutnya, nah, di sini silakan teman-teman tuliskan gejala apa yang, sering teman-teman rasakan ketika teman-teman itu ngerasa marah. Contohnya adalah aku. Aku tuh, seringnya kalau misalkan lagi marah tuh, ngepelin tangan atau megangin, jempol kaki untuk nahan kemarahan, atau, beristighfar, atau, berteriak kalau misalkan di dalam kamar. Nah, silakan nih teman-teman tuliskan gejala apa sih yang sering teman-teman itu lakukan ketika teman-teman sedang marah. Silakan teman-teman tulis, waktunya dimulai dari sekarang 2 menit ya. Oke, terima kasih untuk Bu Ulfa. Oke, selanjutnya dari kita, merasa marah sampai kita tahu nih gejala apa yang udah kita rasain ketika marah. Nah, ini adalah dampak dari rasa marah. Ada 6 dampak, dari rasa marah yang mungkin ini sering kita lalui ya, yang sering, kita alami, yaitu berburuk sangka, dapat menimbulkan stres, kesulitan untuk tenang, menimbulkan kecemasan, membuat rasa tidak nyaman, dan memperenggang hubungan. Nah, silakan nih teman-teman tuliskan dampak apa sih yang sering teman-teman, lakukan ketika, teman-teman itu ngerasain marah tuh, apa dampak dari rasa marah itu ke diri kalian. Contohnya adalah misalkan itu adalah kan tadi di gejala yang tadi itu ada yang namanya, tidak menyapa, orang lain ya, atau tidak, apa namanya, mengabaikan seseorang. Nah, di sini itu dampaknya adalah jika kita mengabaikan seseorang, itu akan memperenggang hubungan. Nah, silakan nih teman-teman tuliskan dampak apa yang teman-teman rasakan. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman ditulis ya. Waktunya dimulai dari sekarang. Terima kasih Kakak Anggita. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu apa sih itu yang namanya anger management. Nah, tadi kan kita udah merasakan namanya kemarahan nih. Nah, dari marah itu tuh lebih baiknya kemarahan kita tuh kita apain. Nah, karena marah itu perlu yang namanya manajemen, nah kita akan mmm, kasih tahu nih apa itu yang namanya anger management. Nah, anger anger management itu adalah, rasa marah yang merupakan bentuk emosi yang wajar dan normal
Umumnya emosi ini tuh muncul sebagai respon atau situasi yang mengancam, meskipun sifatnya itu natural, perasaan marah yang tidak terkontrol dengan baik dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengontrol emosi adalah dengan mempelajari yang namanya anger management. Anger management merupakan teknik untuk mengelola yang namanya rasa marah. Mengendalikan amarah tidak sama dengan yang namanya menahan amarah. Anger management justru tuh bertujuan untuk mengenali rasa marah, berdamai dengannya, dan menyalurkan lewat cara yang produktif. Anger management ini adalah, belajar, mengenali tanda-tanda pada diri saat teman-teman tuh merasa marah dan mengambil tindakan yang sehat dalam meluapkan kemarahan. Secara sederhana, teman-teman itu, dapat mengartikan bahwa anger management adalah mengendalikan rasa marah, bukan mencegah atau menahan rasa marah. Selanjutnya, selanjutnya adalah manfaat dari anger management. Terdapat 3 poin, yaitu mampu mengomunikasikan kebutuhan secara lebih baik. Anger management membantu teman-teman itu mengungkapkan amarah dengan lebih jernih tanpa melibatkan tindakan-tindakan impulsif atau menggunakan kata-kata yang menyakitkan. Dengan begitu, konflik, dapat terselesaikan dan hubungan positif dapat dipertahankan. Poin kedua, pengendalian amarah memiliki dampak langsung terhadap meningkatnya kualitas kesehatan. Stres yang disebabkan oleh kemarahan dapat memicu penyakit seperti sakit kepala, sulit tidur, masalah pencernaan, tekanan darah tinggi, hingga penyakit jantung. Selain memperbaiki kesehatan fisik, anger management juga dapat memperbaiki kesehatan mental, menyalurkan kemarahan secara tepat atau, menghindarkan, kalian tuh dari rasa stres dan depresi. Itu tadi poin ketiga ya, teman-teman. Selanjutnya, mengapa sih seseorang itu perlu menerapkan yang namanya anger management? Ketika kita sedang marah, secara alami itu tubuh akan menanggapi amarah itu secara agresif. Hal itu merupakan sebuah bentuk perlawanan dan juga pertahanan diri. Kita harus mengingat untuk menghindari tindakan yang terlalu agresif seperti halnya kekerasan fisik. Karena hal itu bisa berbahaya untuk orang lain dan juga diri sendiri. Apabila tindakan tersebut terjadi, maka, kalian tuh sudah pasti akan menyesal atas apa yang kalian tuh lakukan. Nah, perasaan penyesal itu tuh yang dapat membuat kalian tuh jadi membenci pada diri kalian sendiri. Hingga pada akhirnya, dapat berdampak buruk untuk kesehatan mental, seperti meningkatnya risiko depresi, tekanan darah tinggi, bahkan juga penyakit jantung. Kemarahan atau emosi yang tidak diekspresikan dapat menimbulkan masalah baru. Seseorang yang sering memendam emosi mungkin akan menjadi pribadi yang lebih pasif atau agresif, atau memiliki rasa ingin balas dendam terkait hal-hal yang dibenci, lebih sinis, dan juga memicu sebuah permusuhan. Orang-orang yang suka memendam amarah dan menjadi seorang yang pasif atau agresif cenderung sulit untuk menjalin sebuah hubungan dengan baik. Semua hal itulah yang membuat, kita itu sangat perlu untuk menerapkan yang namanya anger management di dalam menghadapi berbagai masalah yang dapat memicu amarah. Selanjutnya, silakan teman-teman tuliskan hal apa yang teman-teman lakukan ketika teman-teman merasakan kemarahan pada diri kalian. Atau teman-teman sudah menerapkan yang namanya anger management atau kalian tuh menerapkan hal yang lain untuk mengatasi rasa marah teman-teman. Silakan teman-teman tulis atau komen di chat, silakan. Terima kasih Mbak Ulfa. Iya sih, itu sering banget terjadi. Saya juga
sering melakukan itu soalnya. Terima kasih Kak Gita. Oke, kita lanjut. Oh, oke, terima kasih Kak Olivia. Ya, itu bener banget sih ya Kak Olivia. Aku juga kayak gitu soalnya. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Ini sesi terakhir kita yaitu mengenali apa itu teknik pernapasan 478. Nah, teman-teman tuh tahu nggak sih apa itu yang namanya teknik pernapasan 478 ini? Teknik pernapasan 478 yang dimana seseorang itu diharuskan tuh fokus mengambil napas panjang, terus menahan, lalu mengeluarkannya. Menurut WebMD dikembangkan oleh Dr. Andre Well, teknik ini digunakan dalam yoga. Nah, biasanya ini teknik ini sering dilakukan dalam yoga nih. Teknik pernafasan 478 tergolong teknik bernafas dengan ritme yang menjadi bagian inti dalam praktik meditasi yang bertujuan agar orang yang melakukannya menjadi lebih rileks. Teknik ini cocok bagi seorang yang mengalami sulit tidur akibat rasa cemas atau stres dan dapat memicu yang namanya amarah. Alasannya karena teknik ini tuh memaksa pikiran dan tubuh berfokus pada pernapasan daripada memikirkan hal-hal yang mengkhawatirkan atau yang memicu timbulnya marah maupun kecemasan. Selanjutnya, nah manfaat teknik pernapasan 478. Poin pertama adalah membuat sistem saraf itu menjadi lebih rileks dan merasa lebih tenang. Poin kedua, sensasi rileks yang dihasilkan ini bisa membantu kita untuk mengalihkan. Nah, poin ketiga, membuat otak itu bisa beristirahat. Nah, poin keempat, ketegangan yang berkurang secara perlahan. Nah, poin kelima itu membantu merasa lebih tenang dan lebih rileks. Selanjutnya, cara melakukan teknik pernapasan 478. Nah, pertama-tama tuh teman-teman, oke teman-teman, ada yang lewat. Nah, teman-teman silakan teman-teman itu posisi duduk dengan punggung yang tegak. Terus teman-teman itu buka mulut lalu bernafas sepenuhnya dan buat suara berdesing. Terus setelah itu tutup bibir, tarik nafas dalam-dalam melalui hitungan. Jadi ditarik nafasnya sampai hitungan 4 detik, ditarik 1, 2, 3, 4, lalu ditahan selama 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu dibuang selama 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai suara pas keluar tuh kayak begitu loh. Nah, silakan teman-teman mempraktikkan ini 4 kali ya. Kita coba ya sampai 4 kali ya. Pertama, teman-teman duduk tegak. Duduk tegak. Setelah itu, teman-teman ambil nafas teman-teman. 1, 2, 3, 4, lalu tahan selama 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu dibuang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai kayak begitu. Lagi ya, kita coba lagi ya. Ini baru yang pertama. Sekarang kita coba yang kedua. Tarik nafas lagi. 1, 2, 3, 4. Tahan sampai 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terlalu kita buang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ketiga, kita tarik lagi. 1, 2, 3, 4. Kita tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kita buang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terakhir,
Kita tarik nafas lagi, 1, 2, 3, 4, lalu kita tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu kita buang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah selesai untuk teknik pernafasannya. Gimana teman-teman, apakah lebih rileks dengan melakukan teknik pernafasan ini? Nah, teman-teman bisa nih melakukan teknik pernafasan ini ya jika kalian itu merasa susah tidur, merasa emosi, itu tepat banget teknik pernafasan ini. Selanjutnya, pentingnya melakukan anger management dengan teknik pernafasan 4-7-8. Nah, para peneliti menyoroti pentingnya manajemen kemarahan sebagai cara untuk mengatasi masalah terkait kemarahan dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Kemarahan yang tidak terkendali dapat menyebabkan agresi, ketegangan hubungan, dan bahkan masalah kesehatan fisik. Perlunya strategi pengolahan amarah yang efektif adalah langkah pertama untuk menuju kehidupan yang lebih memuaskan dan harmonis. Nah, anger management ini nih berbasis anger management individu dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang memicu kemarahannya dan meresponnya dengan cara yang lebih terkendali. Nah, pentingnya teknik penafasan inilah yang membuat kita dapat memunculkan perasaan tenang. Perasaan tenang ini membuat kita menjadi lebih sabar, pemaaf, dan bijaksana dalam berperilaku karena kita benar-benar menyadari konsekuensi seperti apa yang akan kita dapatkan dari perilaku kemarahan kita. Oke teman-teman, untuk latihan malam ini sudah selesai. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam pelatihan malam ini. Sebelumnya ada yang mau berkomentar atau bercerita mengenai pelatihan malam ini? Mungkin Mbak Ulfa? Iya, aku izin testimoni ya, Kak Jihan. Jadi sebetulnya sebelumnya saya udah pernah dengar mengenai teknik ini, cuman memang agak kurang dipraktekkan ya, karena kadang ketika marah kita suka lupa mempraktekkan ilmu yang sudah kita punya gitu. Cuman tadi pas nyobain 4 kali gitu ya pengulangan, itu kayaknya tegang di bahu tuh agak berkurang ya, agak kendor gitu. Jadi mungkin ke depannya ketika saya marah, saya mau coba gitu untuk mengkonsistensikan latihan ini gitu Ya, benar banget. supaya namanya lagi marah kan biasanya otot-otot tegang tuh ya supaya agak mengendur lah agak-agak rileks gitu. Ya, benar banget. Kadang aku pun Terima juga kasih Kak melakukan Jihan. itu sih, terima kasih juga Mbak Ulfa. Karena nih, pas kita melakukan teknik itu kayak 1, 2, 3 pas buangan terakhir, 1, 2, 3, 4 kayak bunyinya tuh diganti kayak astagfirullahaladzim. Kadang kan Hmm. kita sering kayak gitu kan ya. Bener 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 bener. Nah, itu tuh bakal jadi lebih Oke rileks deh. lagi sih. Terima kasih ya Mbak Mm-mm. Ulfa. Mungkin ada yang lain? Oke. Sudah? Aku Sebelumnya, aku je aku je. oh siapa? Oke, silakan. Eh kalau aku sih kalau marah tuh biasanya kayak saking marahnya tuh malah jadi nangis gitu loh. Dan nggak tahu kenapa ya. Oh, itu sering banget sih terjadi karena itu juga termasuk dari gejala kemarahan itu sih. Dan itu, Kak Tata juga bisa ngelakuin itu sih ketika Kak Tata kayak nangis gitu, kan, Kak Tata nangis tuh, terus Kak Tata, apa namanya, lakuin aja teknik pernafasan itu. Karena kan biar, nangisnya Kak Tata tuh, mereda gitu loh. Apakah ada lagi? Oke, Jeje, makasih. Ya, oke, siap Kak Belen. Apakah ada lagi? Jika tidak, boleh di on cam ya, mau aku foto, mau aku abadikan momen ini.
Silakan di on cam, teman-teman semuanya. Kayaknya Oke, masih ke unmute deh, Mbak. oh iya, oke. Ini yang lain? Di manakah muka-muka cantik-cantik kalian? Silahkan. Oke, kita hitung ya. Sebentar, 1, 2, 3, senyum. Oke, sekali lagi ya. Gaya bebas, silahkan teman-teman, gaya bebas secantik kalian pokoknya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah berpartisipasi pada malam ini. Semoga ilmu pada malam ini bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Oke, saya Jihan Fauzia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Makasih Jihan. Waalaikumsalam. Sama-sama. Bye. Izin live ya, Jihan. Ya, terima kasih.